Xin mong. Xin mong. Oh. Kita kok kuilang yang awalku. Xin mong Bu. Siapa itu suara nangis? Ngamok. Imong Dede, Dede, Dede cantik. Halo, Sinmong. Oh. Xin mong. Oh. Jadi tinggal banyak orang makan. Oh, ini kok ada yang kayak saya belum lihat kok. Pak, ada yang kayak gitu. Ya, Simong. Ya. Tunggu. Bos kuning lupa apa dong?
Tuh lah aku ngate tuh. Ada ilmu anu nih, ilmu menghilang. Baru lagi pas salah sampai nili. Oh, hebat aja cantik kok nih. Lah. Bung Pak. Secek nih. Xin mong. Ada cecemu keren. Cimung, cimuran. Botolnya belum dikasih ya? Udah. Udah diambil. Aji, kumpulan aji. Adik percaya tak kucing dong mulak. Hebat dak. Dari batu belubang. Kemarin jamu tolak apa? Ngulak ku diช่อง kucing diช่อง. Hebat. Lagi demen sama Jepang saya. Jadi namanya Jepang. Acik ngatai apa ya, ayo buang di mana ki yang dia deh. Dorong meja ya. Pat, semangat. Kuat gak? Kurang makan tuh anak semenera. Manusia sama. Kayaknya lanak sampai limit lah kayak ya kan. Wah, kuat bagus. Oh, hore. Hore. Coba bawanya ke rumah itu biar suruh urus. Banyak deh anjing liar, kucing liar. Kucing apa deh? Kata ada yang berbongkar mati anak anjing. Kalau dia anjing terus. Tanya, kucing dulu waktu jadi manusia nggak pernah kau wihara. Sekarang dia diusir dari wihara juga balik lagi. Wihara.
batu Batu lubang gitu. Tanya kita. Daerah Sampora dan Di ujung Sampora maksudnya. Di ujung itu lubang. Daerah Sampora. Berapa hari di jalan keluar? Seminggu lah. 4 ya? Ya. 4 ya. Itu kemarin. Oh, dari rumah ke tempat. Pajak buang. Apa buang itu? Jeruk ini dia berbuah setiap sepanjang musim ya? Kayaknya nggak ada habisnya ya jeruk. Ini banyak. Nah, hari ini siapa yang ke Damaram? Titip itu ya. Kayaknya bantuan juga tadi. Hah? Masa iya? Ngapain? Kamu mau ngapain? Hah? Itu Bante ikut di sana untuk nyaksin tanda tangan. Oh, harus nyaksin lah. Nggak tahu kok Paulus itu. Kasih tahu di grup. Oh, sudah dikasih tahu, saya udah ke sana. Iya, katanya nanti disaksikan sama Bante di tangan yang tanda tangan KTP. Resmi sekali ya, harus ada saksi. Disaksikan tanda tangannya. Nah. Ya, oke, datang lah. Gitu. Apa nanti sama Nira sama Bante pun jaga wihara. Hari Minggu. Oh, betul. Iya. Oke, yaudah. Oh. Datang nggak apa-apa. Kunjungin, lihat. Pokok dia nih gitu. Ada di ya itu. Oh, ya. Bisa kan nanya. Makanya apa? Sama di lagi. Itu beda. Jadi kita lihat berjalan-jalan. Oke, hari Minggu kebaktian siap. Nanti siapa ada waktu ya ke sana, ke Damaram. Antara para biku di sini juga latihan juga. Biku Bante sama Nera juga latihan juga. Kalau tidak latihan juga susah. Ada cerita, Lumpo pernah cerita zaman dahulu. Beliau waktu sama Nera beliau dengar cerita ada satu biku muda tinggal sama kepala wihara, ada biku tua, Lumpo zaman itu, mungkin Lumpo zaman itu biku tua punya muridnya, ada biku muda baru tabis. Ini baru ditabiskan juga, ikut pindah patah. Pindah patah ada lihat gadisnya mau dana, begitu dana lihat tangannya, juga indah, lihat kakinya juga indah, lihat wajahnya juga cantik. Wah, bingung ini kan. Biku baru, biku muda, samadhi belum mantap. Gitu esokan harinya lihat ada lagi ini mau pindah patah. Perhatikan, ya kan. Dana pisang kasih yang depan, kepala wihara dikasih 1, lalu biku berikutnya dikasih 1, sampai biku muda dikasih 3 semua. Wah, kode ini. Dipikir kode. Besokannya lagi pindah patah lagi. Begitu lagi, dia dapat lebih. Wah, kode ini. Langsung minta sama gurunya. Minta lepas jubah. Akhirnya gurunya juga bilang, halangi seperti apapun tidak bisa, sudah mau lepas jubah. Pikir gadis itu suka sama dia. Begitu lepas jubah samperin ke rumahnya. Gitu samperin ke rumahnya, ketok pintu. Gadis itu juga bingung, siapa ini? Lah, yang kemarin tuh kan kasih kode. Kode apa? Itu kasih yang depan 1, kasih saya 3. Lah, itu memang sisa. Waduh, bagaimana nih? Sudah lepas jubah lagi kan.
salah pemikiran. Nah itu, nah, jadi ada saja nih zaman itu kepikiran. Makanya para biku, biasanya biku hutan juga latihan. Ada praktek-praktek beliau. Seperti juga, ada satu guru juga zaman masih muda. Zaman dahulu di hutan kan susah sekali dapat makanan. Nah, begitu dapat susu kaleng, mungkin kalau sekarang mungkin merek seperti merek beruang, susu kaleng, minum dapat satu. Begitu minum, merasa apa enak sekali, tertarik sekali dengan rasa susu itu. Besokannya wah, nanti kalau ada dapat dana mau beli susu banyak, minum biar kenyang, biar puas. Nah, begitu kebetulan ada dapat undangan, dapat dana, dibelikan susu semua. Wah, kini mau tahu dia latihan, mau tahu rasa suka itu seperti apa, kan? Enak itu seperti apa, minum terus. Sampai udah mulai tidak sanggup minum lagi. Begitu minum terakhir, muntah semua, keluarin. Nah, sampai setelah itu dia tidak lagi tertarik lagi dengan rasa susu itu, karena sudah ingat waktu muntahnya itu. Nah, ini latihan para biku juga begitu. Jadi ada macam-macam cara, macam-macam teknik. Nah, sama seperti orang usaha, tidak selalu itu satu saja yang dijalankan. Ada juga perlu untuk berkembang, untuk memajukan usahanya. Nah, latihan juga demikian. Kalau kita secara monoton yang itu saja juga belum tentu bisa berkembang lagi. Yang ada malah batin itu bisa terpuruk, terperosok itu jadi merosot. Makanya harus ada cara-cara tersendiri. Coba untuk di sana biasa ketika dahulu saya masih dibimbing sama Lumpo. Coba untuk puasa tidak makan bagaimana rasanya. Coba untuk tidak tidur rasakan bagaimana rasanya. Coba untuk kurangi makan sehari 7 suap, kurangi lagi 6 suap, kurangi lagi. Sampai seperti itu karena ingin latihan. Ingin tahu, beliau bilang bukan berarti menyiksa diri, bukan untuk mati, tetapi untuk tahu, agar tahu rasanya lapar itu seperti apa, rasanya tahan tidur itu seperti apa. Jadi kalau misalnya dibiarkan biasa secara umum wajar, nah itu bisa bikin kilesa itu tumbuh subur sempurna. Jadi ada saat-saatnya di mana latihan demikian. Ini cara hidup. Biku hutan. Nah, lalu kalau misalnya dengan kita belajar juga ada seperti Sang Buddha umpamakan bunga teratai, 4 jenis bunga teratai. Ada bunga teratai yang sudah mekar, ada bunga teratai yang masih belum mekar tapi sudah lewat air, ada bunga teratai yang sama dengan air, ada bunga teratai yang di bawah air. Jadi ibaratnya bunga teratai yang mekar itu wip ugati tanyu, yang mana sebagai bunga teratai yang sudah sempurna, layaknya seorang yang telah memahami Dhamma, yang telah menjadi seorang Arya. Lalu ada wipacitanyu, itu yang masih kuncup tapi sudah melewati air. Kalau dapat sinar matahari juga langsung berkembang dengan segera. Itu seperti orang yang sudah siap untuk menerima Dhamma, begitu menerima juga langsung mengerti, paham duka ini seperti apa, penderitaan sebabnya seperti apa, akhirnya seperti apa, jalan untuk mengakhirinya bagaimana, sudah tahu semua. Wipacitanya sudah siap, jadi langsung begitu dapat sinar matahari langsung berkembang. Ada juga yang sama dengan air. Ini butuh proses. Ini neya, yang mana Sang Buddha membabarkan Dhamma itu karena melihat adanya makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang masih memiliki sedikit debu, itulah yang dikategorikan sebagai neya. Jadi butuh sedikit pelatihan, bimbingan, lalu dapat lewati air, lalu dapat mekar. Ada juga yang terakhir itu pada parama. Itu adalah bunga teratai yang sudah di dalam air, sudah mekar di dalam air itu. Jadi hanya akan busuk, hanya akan jadi makanan kura-kura, makanan ikan dan sebagainya. Ini layaknya orang-orang yang sudah diselimuti oleh kekotoran awija, ketidaktahuan, salah pandangan. Dibenarkan seperti apa juga pandangannya tidak bisa berubah. Kalau seperti ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi.
ada juga yang modelnya demikian, Padak Parama. Nah, kita dari 4 macam perbandingan bunga teratai ini, coba lihat diri kita mau yang mana. Kalau zaman Lumpula, Lumpo pernah cerita, ada seorang umat Lumpula cerita demikian, perumpamaan bunga teratai. Seorang umat perempuan itu tanya ke Lumpo, Lumpo, dari 4 bunga teratai ini Lumpo ya bunga teratai yang mana? Beliau jawab, tidak bilang, tidak diberitahu. Oh, ya sudah, kalau tidak mau diberitahu ya sudah, tidak apa-apa. Nah, terus kemudian pulanglah, singkat cerita. Lalu malamnya umat yang bertanya itu bermimpi. Karena Lumpo itu kan tinggal di bukit, bukit Pujoko, sama seperti inilah, tinggal di bukit, di atas ada bukit. Lihat beliau turun dari atas bukit, bersinar seluruh badannya itu, mengeluarkan sinar, jalan. Begitu besok harinya ketemu beliau, Lumpo, sudah Lumpo tidak perlu bilang, saya sudah tahu. Nah, Lumpo pasti sudah lewat, sudah selesai. Beliau bilang itu. Ya udah, Lumpo diam ya, terserah mau pikir bagaimana, terserah. Nah, itu makanya cerita-cerita di Thailand ada cerita-cerita demikian. Para guru besar juga punya masing-masing ceritanya, dan ini kita juga dengar-dengar sajalah untuk sebagai bahan pelajaran. Setidaknya dari bisa mendengar, bisa tahu, itu lebih baik. Jadi ada perenungan untuk bawa hidup, punya jalan ke depannya yang lebih tepat. Jangan sampai salah langkah, karena kalau kita salah langkah, mungkin akan lelah lagi, harus capek lagi, menderita lagi. Kalau kurang beruntung lagi, lahir dalam keadaan yang tidak sempurna, itu akan jauh lebih menyakitkan lagi. Tapi kalau misalnya sudah tahu mana jalan untuk membawa diri ke arah lebih dekat dengan tujuan akhir, itulah usahakan sebaik mungkin. Jadi tidak ada penyesalan, karena dengan melakukan kebajikan tidak pernah ada penderitaan setelahnya. Kebajikan hanya akan memberikan kebajikan-kebajikan lainnya untuk menjadi kebahagiaan bagi diri kita. Ya, siap-siap Anumodana. Sabaro gawinimutto sabasanta pawajito Sabawiramati kantoni buto jatuang bawa sabitiyo wiwajantu sabaro gowina satumate bawa tuantara yon sukidiga Yuko bawa abiwadana silisani cangwud pacayino cataro dhammawad danti ayuwano sukhang balang ayudo balado dhiro wanado patiban sukhasada tamedawi sukhang so adigacati ayung dattawa balang wanang sukhan ca patibanado Dikayu ya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sababuddha nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabadhamma nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabasangga nubawena sadasoti bawantu te
Saya mau ke hutan hari ini, Pak. Hutan. Iya. Siapa yang itu? Nih. Oh, wah ini bisa apa itu? Jalan raya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa akan video itu anaknya? Kan. Atau si dia mau bawa pick up. Bisa nih. Kayaknya Kalau dia di sini. dia bawa mobil sendiri. Ada di mobil tinggal di sini.